Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rian Fauzi dengan NIM 211410037, kelas 2B Ekonomi Syariah. Yang terhormat kepada dosen pengampu yakni Bu Irmatul Hasanah selaku dosen Matematika 2. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 10. Di sini ada perintah, tentukan keseimbangan dan suku bunga keseimbangan jika komoditas pasar itu C sama dengan 0,8Y ditambah 100 dan I sama dengan 20R ditambah 1000. Nah, dan pasar uangnya itu MS atau money supply sama dengan 2375 dan L1 atau transaksi kehati-hatian sama dengan 0,1Y dan L2-nya itu atau permintaan spekulatif sama dengan minus 25R atau interest rate ditambah 2000. Nah, di sini juga ada perintah nih. Apa pengaruh penurunan jumlah uang beredar pada tingkat keseimbangan Y dan R? Nah, solusinya seperti ini. Jadwal is atau interest rate schedule untuk fungsi konsumsi dan investasi khusus ini telah diperoleh dalam teks sebelumnya. Nah, jadi teks sebelumnya itu yang ini sudah menjelaskan keseimbangan dan suku bunga komoditas pasar. Nah, jadi sekarang kita tinggal mencari pengaruh penurunan jumlah uang beredar pada tingkat keseimbangan Y dan R. Penyelesaiannya, hal ini menunjukkan bahwa pasar komoditas berada dalam keseimbangan. Nah, yaitu ya, pasar komoditas itu sudah berada dalam keseimbangan. Nah, tinggal mencari penurunan jumlah uang beredar pada tingkatan keseimbangan Y dan R. Nah, di sini persamaan satu yaitu 0,2Y ditambah 20R sama dengan 1100. Dan untuk pasar uang kita melihat bahwa jumlah uang beredar adalah MS, yaitu MS-nya itu yaitu ini. MS minus supply 2375 atau 2375. Dan bahwa total permintaan uang itu yaitu jumlah dari transaksi kehati-hatian permintaan L1. Nah, jadi L1 itu adalah transaksi kehati-hatian permintaan dan permintaan spekulatif L2. Nah, jadi L2 itu adalah permintaan spekulatif adalah MD. Nah, MD itu sama dengan many demands. Nah, untuk menentukan keseimbangan antara Y dan R ini kita harus mencari MD dan MS. Nah, MD-nya itu sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan 0,1Y. Nah, dari mana ini? Jadi rumus MD itu L1 ditambah L2. MD itu artinya many demand. Nah, 0,1Y. Nah, dari mana 0,1Y? Nah, kan di sini L1. Nah, L1 kan sudah disebutkan di atas, yaitu L1-nya sama dengan 0,1Y dan L2-nya itu sama dengan minus 25R ditambah 2000, yaitu 0,1Y minus 25R ditambah 2000. Nah, pasar uang berada dalam equilibrium ketika MS. Nah, pasar uang berada dalam keseimbangan. Nah, equilibrium itu sama dengan keseimbangan ketika MS money supply sama dengan MD. Nah, money supply-nya itu yaitu 2375 dan sama dengan MD-nya itu yaitu ini 0,1Y sama dengan 25R dan ditambah 2000. Persamaan 1 dan 2 merupakan sistem. Nah, persamaan 1 itu ini dan persamaan 2-nya itu yaitu ini. Persamaan 1 dan 2 merupakan sistem dua persamaan untuk dua yang tidak diketahui. Nah, Y dan R-nya. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 itu tidak diketahui Y dan R-nya. Nah, langkah-langkah yang dijelaskan dalam
bagian itu dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, jadi ada 4 langkah di sini. Yang pertama, langkah pertama yaitu gandakan persamaan 2. Nah, yang persamaan 2 ini yang 0,1Y means 25R ditambah 2000. Nah, kemudian digandakan dan yang kurangi dari persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini dikurangi. Nah, itu hasilnya seperti ini. Nah, tadi kan 0,2Y ditambah 20R sama dengan 1100. Nah, ini dari mana ini? 0,2Y ditambah 20R sama dengan 1100 ini. Nah, itu dinamakan persamaan 1. Nah, kita lihat di sini persamaan 1 apakah benar? Ya, di sini persamaan satunya itu 2,2Y ditambah 20R sama dengan 1100. Nah, untuk persamaan 2-nya kan di sini kan ada perintah tadi untuk digandakan persamaan 2-nya. Nah, berhubung tadi persamaan 2-nya yaitu 0,1Y dan 0,1Y means 25R sama dengan 2000 ya. Nah, digandakan. 0,1Y digandakan menjadi 0,2Y dikurangi means 50R. Nah, 50R ini dari mana? Penggandaan dari 25 ditambah 25. Jadinya 50R. Nah, sama dengan 750. 70R ini hasil dari mana? Kok ininya diikuti? Nah, kita menggunakan sistem eliminasi. Nah, yang 0,2 ini kita dieliminasikan atau ditiadakan. Nah, 70R ini hasil dari penambahan dari 20R ditambah 50. Nah, hasilnya itu 70R. Nah, sama dengan 350. Nah, 350 ini hasil dari mana? Nah, hasil dari 1100 dikurangi 750 sama dengan 350R. Nah, langkah kedua. Sebenarnya langkah kedua ini untuk menentukan nilai R-nya. Nah, di sini kan cuma disebutkan di sini. Nah, untuk menentukan sampai sini belum selesai, kita langsung saja di sini mencari nilai R-nya. Nah, untuk mencari nilai R-nya itu atau interest rate-nya itu sama dengan 350. Yang ini pindah ruas jadi pembagian. Nah, sama dengan 5. Apakah benar? Nah, kita lihat ke langkah selanjutnya. Langkah 2. Bagilah kedua sisi persamaan 3. Nah, persamaan 3. Kita lihat persamaan 3. Di sini persamaan 3-nya kan belum ya. Ini bisa juga disebut dengan persamaan 3. Nah, dengan 70 persamaan 3 dengan 70 untuk mendapatkan R sama dengan 5. Nah, gimana mencari supaya R-nya ini atau interest rate-nya ini sama dengan 5? Nah, tadi kan sudah disebutkan yaitu R-nya, untuk mencari R-nya itu yaitu 350 dibagi 70 sama dengan 5. Nah, sudah ditentukannya. Langkah ketiga, substitusikan R5 R sama dengan 5 ke persamaan 1. Nah, substitusikan nih kan. Nah, 0,2Y nah ditambah 100 nih. Dari mana 100 ini? Nah, kan tadinya kan di sini kan persamaan 1 itu kan 20R. Nah, dikalikan dengan 5 dengan nilai R-nya ini. Nah, R-nya ini dengan 35 sama dengan jadi hasilnya 100. Nah, 0,2Y ditambah 100 sama dengan 1100. Nah, 0,2Y sama dengan 1100 dikurangi yang ini pindah ruas jadi pengurangan sama dengan 100 sama dengan 1100 dikurangi 100 sama dengan 1000. Nah, Y sama dengan 5000. Kok bisa hasilnya 5000? Nah, 5000 ini hasil dari 0,2Y 0,2 dibagi 1000. Hasilnya 5000. Y sama dengan 5000. Nilai R sudah ketemu 5 dan nilai Y nya itu 5000.
Langkah ketiga, sebagai pemeriksaan persamaan 2 ya. Jadi langkah keempat sebagai pemeriksaan persamaan 2. Jadi langkah keempat ini cuma memastikan apakah benar nilai Y-nya itu 5000 dan nilai R-nya itu sama dengan 5. Nah, sini kita tulis 0,1. Dari mana ini 0,1? Nah, dari persamaan 2. Kita lihat di persamaan 2. Nah, di sini persamaan 2-nya itu 0,1Y minus 25R. Tadi kan udah ada hasilnya Y-nya ini. Minus 25R, R juga sudah diketahui, tambah 2000. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya. 0,1Y, asalnya 0,1Y, berhubung Y-nya udah ketemu yaitu 5000. Jadi dimasukkan angkanya 0,1Y sama dengan 25. 5 ini R, nilai R sebenarnya sama dengan 375. Dari mana hasil 375 ini? Nah, hasil 375 ini yaitu kita kalikan dulu yang ini, yang Y-nya 0,1 dikali 5000 sama dengan 500. Kita simpan dulu 500 dikurangi 25 dikali 5. Nah, 25 kali 5 sama dengan 125. Nah, jadi tadi kan hasil perkalian ini tadi 500. Nah, 500 dikurangi 125 sama dengan 375. Nah, oleh karena itu tingkat keseimbangan Y dan R masing-masing adalah 5000 dan Y-nya itu 5000. Ya. Y-nya 5000 dan R-nya sama dengan 5. Jadi benar nih, cuma langkah keempat ini untuk memastikan saja. Jadi benar hasilnya Y-nya itu 5000 dan R-nya sama dengan 5. Untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Y dan R, untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Y dan R ketika jumlah uang beredar turun, nah, kita bisa mengambil nilai MS. Nah, jadi ketika Y dan R itu terjadi penurunan, kita bisa menyelidiki dengan nilai MS atau money supply. Nah, yang lebih kecil seperti 2.300. Nah, dan ulangi perhitungannya. Namun lebih instruktif untuk melakukan penyelidikan grafis 128. 128 itu yaitu grafisnya ini, tadi dijelaskan, menunjukkan kurva IS atau interest rate schedule dan LM. LM yang diplot pada diagram yang sama dengan R dengan R pada sumbu horizontal, jadi R-nya itu horizontal atau garis lurus, dan Y pada sumbu vertikal. Nah, Y-nya itu sumbu vertikal. Garis-garis ini berpotongan yang diperoleh dari perhitungan. Setiap uang yang beredar jelas tidak akan berpengaruh pada kurva IS. Nah, jadi pada kurva IS itu ketika penurunan tidak terjadi apa-apa. Nah, di sisi lain perubahan jumlah uang beredar memang mempengaruhi kurva LM. Kurva LM itu berpengaruh ketika mengalami penurunan. Nah, di sini rumus MS-nya itu K1 Y ditambah K2 R ditambah K3. Nah, di sini ada grafis. Tadi disebutkan untuk R-nya itu horizontal, bergaris horizontal, dan Y-nya itu dan Y-nya itu berbentuk vertikal. Kita kan di sini sebutkan nih horizontal, garis-garis ini berpotongan di 5,5 ribu. Nah, 5,5 ribu. Nah, di sini 5,5 lah intinya mah. 5,5 di sini dituliskan 5,5. 5,5. Nah, di sini 5,5. Nah, oh jadinya ini 5,500. Kenapa? Kan harusnya 5.000. Nah, jadi begini. Nah, untuk
yaitu tadinya kan ini. Nah, berhubung kita menuliskan 5,5, jadi kita keluarkan nolnya, kemudian kita kasihkan ke kurva LM. Nah, tadinya kan 375. Nah, dikasih 0 jadi 3750. Nah, gitu. Yang ini berarti 5,500. Nah, ini kurva LM. Ini kurva LS. Jadi ketika mengalami penurunan, ini penurunannya, kurva is itu atau yang R-nya itu, interest schedule-nya itu tidak mengalami perubahan. Namun ketika LM-nya itu atau yang Y-nya ini itu mengalami perubahan, mengalami penurunan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau terganggu dengan batuk saya, karena kan mohon maaf Bu, saya lagi kurang sehat. Mungkin ya, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.